Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Novi Irawati di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, bertanya, apakah dibenarkan jika fardu kifayah atau yang sering dikenal dengan pengurusan jenazah berbentuk yayasan dan membuka jaringan fardu kifayah provinsi mempunyai cabang fardu kifayah ke kabupaten-kabupaten? Dan jika ingin mengadakan pelatihan fardu kifayah, apakah panitia boleh menarik uang kepada peserta, di mana uang tersebut digunakan antara lain untuk konsumsi peserta, membayar narasumber, dan perlengkapan praktek lainnya? Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudari Novi Irawati. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak masalah secara prinsip hukum melakukan pelatihan, training, atau yang sejenis dalam hal yang bermanfaat, apalagi dalam hal yang memang itu merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam, seperti menuntut ilmu, menunaikan ibadah haji, membayar zakat, membagi waris, termasuk dalam prosesi pengurusan jenazah. Karena memang betapa banyak orang yang tidak tahu, tidak memahami bagaimanakah pengurusan jenazah yang benar. Seringkali prosesi pengurusan jenazah itu hanya faktor turun-temurun, tanpa tahu hukumnya, tanpa mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang yang melakukan pengurusan jenazah. Ya, tata cara memandikannya kadang juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, mengkafani juga demikian, belum lagi nanti masalah amanah berupa aib, aurat si mayit seringkali tidak dipedulikan, yang semua ini tentu bertentangan dengan ketentuan syariat. Karenanya itu satu hal yang baik bila ada orang-orang yang konsen untuk melatih masyarakat umum agar mereka bisa secara mandiri ataupun secara kelompok untuk mengurusi jenazah mereka dengan cara-cara syar'i. Idealnya, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, yang mengurus jenazah adalah pihak keluarga inti. Karena itu ketika Nabi SAW mengeluhkan bahwa beliau sedang pening kepala atau pusing kepalanya, di saat yang sama Aisyah juga mengeluhkan yang sama. Maka Nabi SAW menyatakan, wadiddu anna dzalika wa ana hayy. Wahai Aisyah, aku berhayal, berangan-angan jika engkau meninggal dunia di saat aku masih hidup. Niscaya laghasaltuki, akulah yang akan memandikanmu sendiri. Wa kafantuki, dan aku yang akan mengafanimu sendiri. Kemudian wa dafantuki, dan aku yang akan menguburkanmu sendiri. Alias yang memasukkanmu dalam liang kubur dan kemudian menimbun dengan tanah. Nah, ini contoh konkret bagaimana keluarga inti. Ya, Nabi SAW mencontohkan kepada kita yang mengurus jenazah itu adalah keluarga inti. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, yang mengurus jenazah beliau adalah keluarga inti Nabi, yaitu Abbas dan sahabat Ali bin Abi Thalib, serta sahabat Aqil yang merupakan paman dari atau saudara sepupu dari Nabi SAW, yang itu semuanya adalah keluarga inti Nabi. Makanya sangat efektif dan sangat bagus bila pelatihan pengurusan jenazah ini diadakan secara masif, sehingga masing-masing keluarga, masing-masing seorang muslim itu tahu bagaimana keadaan apa yang harus dilakukan, tata caranya, apa yang harus dihindari, dan apa yang harus diperhatikan ketika mengurus jenazah sejak si mayat itu menghadapi sakaratul maut hingga ketika meninggal dunia, hingga kemudian selesai menguburkannya. Dan apa yang harus dilakukan, treatment dengan keluarga yang masih hidup atau ditinggalkan, ini tentu sangat penting. Karena betapa banyak dari pihak yang ditinggal mati melakukan hal-hal yang mungkar, bertentangan dengan tuntunan syariat, menjerit, berteriak-teriak, memukul-mukul, dan lain sebagainya. Yang itu tentu menyimpang dari tuntunan syariat. Adapun adanya pemungutan uang administrasi atau uang untuk transportasi trainernya, insentif pelatihnya, dan kemudian konsumsi dan peralatan yang dibutuhkan, maka insya Allah tidak masalah, dan itu halal insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam.